Persembahan dan perpuluhan dapat ditransfer melalui BCA 857 050 5000 atas nama GBI Musi Palem Indah atau scan barcode QR kode GBI Musi Palem Indah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara, puji Tuhan kita berjumpa kembali di Menara Doa Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah. Saya percaya saudara semuanya sudah siap dan antusias untuk kita sama-sama masuk dalam hadirat Allah. Saya percaya mujizat masih ada buat setiap kita. Mari saudara siapkan hati kita akan sama-sama memulai dengan doa pembukaan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Bapa, dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berterima kasih untuk segala sesuatu yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidup kami. Tuhan, berikan kami hati yang baru, roh yang baru ya Tuhan. Terima kasih, ajar kami bisa mengerti segala rencana-Mu, segala kehendak-Mu dalam hidup kami. Biar lewat menara doa ini ya Tuhan, Tuhan berikan kelegaan buat setiap kami. Tuhan berikan kekuatan buat setiap kami. Tuhan berikan kesembuhan buat setiap kami. Tuhan memberikan berkat-Mu buat setiap kami ya Tuhan. Beri kami kekuatan yang baru, hikmat-Mu, kuasa-Mu, urapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Beri kami ya Tuhan doa-doa ya Tuhan. Doa-doa yang dari Tuhan sendiri, yang kami akan naikkan di hadapan Tuhan. Beri kami nyanyian-nyanyian baru ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Dengan anugerah yang ada padamu. Kini ku tahu bahwa kelemahanku telah dipatahkan oleh kuasa kasih-Mu. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Dekat padamu. Benar Tuhan. Ku kan bangkit bagai Raja Wali, terbang bersama-Mu, Roh-Mu memimpinku oleh kuasa kasih-Mu. Mari dari awal ini berdiri katakan, ku datang Tuhan. Ku datang Tuhan, baharui hatiku dengan anugerah aku
dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Tuhan bangkit bagai Raja wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Mari buka suaranya saudara. Oh ya la bala siala bala 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 bala. Peluklah aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Aku dalam kasih-Mu. Bawaku dekat padamu. Ku kan bangkit bagai Raja wali, terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. Terbang bersamamu, Roh-Mu memimpinmu oleh kuasa kasih-Mu. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all
worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Tuhan, saat ini adalah saat di mana kami begitu merindukan Tuhan. Kami datang ya Tuhan di menara doa ini. Kami mohon Bapa dalam nama Yesus, permudah setiap kami masuk hadirat-Mu. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu di situ ada perlindungan-Mu. Di situ ada pemeliharaan-Mu ya Tuhan. Di situ ya Tuhan ada berkat kesembuhan, kekuatan buat setiap kami. Bapa dalam nama Yesus. Oh ya laba kasih milaba, buka suaranya, tutup matanya saudara. Oh ya laba kasih, sembah dia, doa saudara. Doa, yes, bawa hatinya dekat dengan dia. Saudara bisa bicara, saudara bisa ungkapkan rasa senang, rasa syukur saudara, kabar gembira yang saudara bisa cerita sama Roh Kudus, sama Tuhan Yesus, sama Tuhan. Oh ya laba kasih, laba. Bahkan saudara bisa mengungkapkan kesedihan, ketakutan, kegelisahan. Oh ya laba, dia juru selamat kita, dia menolong kita, Yesus. Buka suaranya saudara, doa. Saudara bisa bersyukur hari ini. Beri katakan terima kasih Yesus untuk tangan perlindungan, pemeliharaan. Terima kasih untuk segala berkat-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau lindungi kami ya Tuhan selama masa pandemi ini ya Tuhan Yesus. Kalau saudara terus dilindungi dalam kesehatan, ucapkan terima kasih. Ucapkan terima kasih. Kami sekeluarga sehat Tuhan. Kami terpelihara dengan sempurna. Ucapkan terima kasih. Tuhan juga ya Tuhan cukupi setiap kebutuhan hidup kami ya Bapak. Pelayanan kami Yesus. Tuhan memberkati setiap orang-orang yang memberkati kami Yesus. Tuhan memberkati orang-orang yang sudah berbuat baik kepada kami Yesus. Doa saudara, doakan mereka. Doakan Yesus. Oh ya laba kasih, laba. Oh ya laba kasih, laba. Kami tahu ya Tuhan, ke depan ada sesuatu yang jauh lebih baik, lebih indah Kau siapkan buat kami. Oleh karena itu ya Tuhan Yesus, beri hati yang terus bisa menyembah. Oh ya laba kasih, laba. Oh ya laba kasih, laba. Saudara ingat dan lihat, mungkin saudara sedang sakit sekarang, tapi saudara bisa lihat di mana Tuhan masih pelihara keuanganmu, pelihara orang-orang yang Kau kasihi. Engkau masih diberikan pekerjaan,
bersyukur, keluarga yang sehat. Mari saudara, cari alasan untuk berterima kasih sama Tuhan. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Sekarang siap terima pengurapan ini saudara. Terima pengurapan dalam nama Yesus. Oh ya la bakasya la bala 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 bala. Tuhan curahkan urapan-Mu, urapan kasih-Mu. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Oh ya la makasih la bala 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 bala. Yesus, urapan kesembuhan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Jadi sembuh saudara yang sakit, terima kesembuhannya dalam nama Yesus. Tuhan berikan kekuatan, penghiburan buat setiap orang yang ditinggalkan, yang kehilangan, orang-orang yang dikasihi. Aku berdoa Bapa dalam nama Yesus, turunkan ya Tuhan urapan dalam nama Yesus. Bungkus anak-anakmu dengan kuasa darah Yesus. Oh ya lah makasih lah Pak. Oh ya lah segala trouble spirit, kau tidak punya hak menyerang dalam nama Yesus. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Mari bersama-sama, come Holy Spirit. Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit, you're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and
bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidupku, satu yang ku rindu, bersekutu denganmu, bawaku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, jamalah seluruh hidupku. Urapanmu mengubah hidup. Saudara, kita satukan hati kita. Kita mau berdoa untuk Indonesia. Sama-sama kita berdoa supaya Tuhan, biarlah pandemi COVID-19 ini cepat berlalu. Kita doa saudaraku, Bapak, dalam nama Yesus, masing-masing doa. Biarlah Tuhan, pandemi COVID-19 ini cepat berlalu ya Tuhan. Kami minta belas kasihan-Mu ya Tuhan. Lindungi keluarga-keluarga ya Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah ya Tuhan, Kau pelihara kami semuanya. Semua anak-anak-Mu ya Tuhan, semua orang yang sakit COVID-19, kami berdoa Tuhan, semuanya disembuhkan. Semuanya disembuhkan ya Tuhan. Tidak ada lagi ya Tuhan kabar kematian karena COVID-19. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan, biarlah ya Tuhan Kau sendiri yang menyingkirkan ya Tuhan daripada virus ini ya Tuhan, dari bangsa kami, dari bangsa-bangsa. Hentikan ya Tuhan, hentikan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa ya Tuhan. Kami minta juga ya Tuhan hikmat-Mu untuk presiden kami, wakil presiden ya Tuhan, Pak Luhut ya Tuhan yang memimpin, Pak Erlangga, semua para menteri, para gubernur, bupati, wali kota Tuhan ya Tuhan, TNI, Polri ya Tuhan, yang melaksanakan ya Tuhan pengamanan. Kami minta Tuhan Yesus, biar ada keputusan-keputusan ya Tuhan yang tepat ya Tuhan. Menteri Kesehatan Tuhan berkati ya Tuhan. Biarlah ada kebijakan-kebijakan yang tepat ya Tuhan. Kami berdoa Bapa dalam nama Yesus untuk para dokter ya Tuhan, suster, tenaga-tenaga medis ya Tuhan, kesehatan yang lainnya. Semua persediaan obat ya Tuhan, semua berjalan lancar, oksigen Tuhan, vaksinasi berjalan lancar ya Bapak. Kami minta Bapak dalam nama Yesus, semua yang bisa kami lakukan, biarlah kami akan lakukan ya Tuhan. Biarlah sisanya Tuhan, Engkau sendiri akan mengerjakan buat bangsa ini ya Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu. Kami berdoa untuk setiap ya Tuhan keluarga kami, orang-orang yang kami kenal, kami kasihi. Semua yang terbaring sakit COVID-19, kami minta Tuhan kesembuhan dari Tuhan. Anak-anak-Mu yang sakit karena kanker Tuhan, tumor, aku berdoa Tuhan sembuhkan mereka. Dan kami percaya karena ada penugasan, kami mau berbuah lebih lebat lagi Tuhan, bahwa penyakit ini tidak akan mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Aku berdoa ya Bapa dalam nama Yesus, semua anak-anak-Mu yang sakit Tuhan, apapun jenis sakit penyakitnya, saudara terima kesembuhan ini dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dan aku percaya mujizat itu masih ada. Aku berdoa juga ya Tuhan untuk bisnis, untuk usaha, untuk karir, pekerjaan anak-anak-Mu ya Tuhan. Biarlah mereka dapat ya Tuhan membayar semua kewajiban mereka. Tuhan berkati di masa-masa sulit ini, supaya kami bisa jadi berkat buat banyak orang. Terima kasih banyak Bapak. Pulihkan ya Tuhan, biar rumah tangga utuh, rukun ya Tuhan, berbahagia. Biarlah Engkau memberkati anak-anak kami ya Tuhan, yang memulai tahun ajaran yang baru. Biarlah Engkau memberkati mereka dengan sehat, kuat, otak yang cerdas, masa depan yang terbaik ya Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Di saat ku tak berdaya, Kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata,
bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak percaya kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna, ketika ku percaya mukjizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mukjizat itu nyata. Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Itu satu urapan baru ya Tuhan, yang menguatkan, yang membebaskan kami. Berdoa ya Tuhan, tuntun kami dengan firman-Mu, urapi setiap kami. Dan aku percaya semua yang sakit Tuhan sudah sembuhkan, yang lemah Tuhan sudah kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, bahkan yang terikat Tuhan lepaskan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi hamba-Mu ini Tuhan, untuk menyampaikan pesan firman-Mu dalam bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Silakan duduk kembali Ibu Bapak. Shalom, hari ini saya didorong untuk menyampaikan satu kebenaran firman Tuhan. Ya, dari kisah kebangkitan Lazarus, saudara. Di mana Yesus membangkitkan Lazarus dari kematiannya. Saudara, ada beberapa hal yang perlu kita renungkan. Saya mengajak saudara untuk merenungkan, itu bisa direnungkan. Saya minta saudara bisa mendengarkan, memperhatikan dengan baik. Kalau bisa saudara bisa catat dengan ini kan, supaya ini bisa direnungkan, sangat penting sekali. Saudaraku, mungkin saudara sudah banyak sekali mendengar khotbah tentang kisah Lazarus, saudara baca berulang-ulang. Tapi yang namanya firman Tuhan saudara, itu selalu baru berkatnya. Setiap hari saya baca, itu selalu ada satu, oh ini yang baru, ini baru. Saudaraku, tapi ini yang prinsip firman juga harus diulang. Supaya sampai masuk, bukan cuma sampai di pikiran, tapi di alam bawah sadar kita. Nah, kita akan lihat cukup sampai ayat yang kelima saja kita baca. Nanti saya ingin saudara untuk baca meneruskannya sampai ayat 44. Jadi keseluruhan cerita, supaya saya dapat gambaran lengkapnya. Banyak sekali prinsip kebenaran firman yang kita bisa petik dari pelajaran ini. Luar biasa kisah ini saudara. Saya kasih judul khotbah saya hari ini adalah pelajaran dari kebangkitan Lazarus. Sampai ayat 5 aja kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata apa? Baca yang keras. 1, 2, 3. Penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Yesus memang mengasihi Marta, kakaknya dan
Lazarus. Yang percaya katakan amin. Nah saudara, paling tidak hari ini saya ingin ajak saudara untuk membahas 3 prinsip kebenaran firman dari kisah ini. Dan besok kita akan bahas 2 saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Yang pertama yang kita perlu renungkan begini. Ya kan saudara, kita melihat bagaimana Tuhan Yesus itu menolong Lazarus. Menolong daripada Marta Maria yang saudaranya, saudara laki-lakinya satu-satunya ini sakit meninggal dunia, sudah dikubur. Lalu sudah 4 hari. Sudah membusuk katanya. Sudah mulai membusuk. Nah gimana mereka bisa menikmati dan menyaksikan saudara perbuatan Tuhan yang ajaib. Kalau namanya sudah sakit meninggal, kalau sudah meninggal dunia itu kan sudah akhir dari segala, sudah final. Saudara udah gak bisa diganggu-gugat lagi. Tetapi saudara kita lihat di sini, apa yang final menurut manusia itu belum final, belum akhir. Kalau Tuhan bilang ini belum akhir dari segalanya, Dia sanggup membangkitkan kita. Katakan amin saudaraku, ya itu Tuhan. Katakan itu. Karena kita punya Tuhan, ya kan saudara. Tuhan kita namanya Yesus yang mati di salib, dikuburkan pada hari ketiga, Yesus bangkit dari kematian. Iman kita pun begitu saudara. Setiap orang yang percaya pada Yesus, ya di dalam Yohanes 11 juga Yesus berkata bahwa aku adalah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya padaku, ia tidak akan mati. Ya kan? Dia akan tetap hidup sekalipun ia sudah mati. Artinya saudara, kita memperoleh hidup yang kekal. Saudara Yesus, saya melihat setiap kita mungkin merasa bahwa Pak, masalahku ini udah final Pak. Kalau misalnya secara hukum sudah inkrah. Sudah Mahkamah Agung sudah putus, sudah gak bisa diganggu gugat lagi. Sudah lewatin proses kasasi, lewatin semua. Sudah tetap putusannya ya itu udah final, itu kata final. Mungkin saudara merasa final. Tapi dengar baik saudara, pelajaran kita hari ini dan besok. Apa yang kita anggap final, kalau Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup kita, itu tidak final. Katakan amin saudaraku, itu belum final. Bukan akhir dari segalanya. Jadi gimana caranya? Ya saudaraku, yang pertama, kita harus memiliki alasan. Kita harus buat alasan, ya kan? Untuk ditolong oleh Tuhan Yesus. Jadi kita harus buat dasar. Karena gini saudara, Tuhan tuh tidak pernah bisa melanggar prinsip-prinsip atau hukum-hukum yang Dia sudah tetapkan sendiri. Katakan saudara, Tuhan tidak akan pernah melakukan apapun yang di luar hukum. Saudaraku, Dia bergerak, Dia bekerja berdasarkan hukum dan ketetapan yang Dia buat. Katakan amin saudaraku, secara legal. Saudara, nah oleh karena itu kenapa kita perlu mengerti yang namanya hukum-hukum kerajaan Allah. Saudara, makanya kenapa caranya kita harus ngerti apa kehendak Tuhan, itulah hukumnya. Saudara lihat di sini, ya kan? Pertama kalau kita mau ditolong Tuhan, kita harus bikin alasan, punya alasan untuk ditolong oleh Tuhan. Itu pelajaran yang pertama, saudaraku. Bahwa pelajaran pertama yang kita belajar adalah Tuhan Yesus memiliki alasan. Alasan yang kuat untuk menolong Lazarus. Saudaraku yang Kristus. Kita akan memiliki iman untuk ditolong oleh Tuhan. Saudara dan saya akan punya iman untuk ditolong Tuhan. Apabila kita telah berusaha dengan semua cara untuk menemukan solusi atas kebutuhan dan kesulitan kita. Jadi prinsip pertama, kalau kita mau ditolong Tuhan adalah kita telah melakukan, ya kan Bot? Kalau kita mau lihat Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita, saudara Kristus, kita, ya kan? Kita harus melakukan dengan segenap hati apa yang menjadi apa? Bagian kita. Katakan amin saudara. Kerjakan bagian kita. Kerjakan dulu bagian kita. Seperti halnya Marta dan Maria. Ya kan mereka mengutus orang untuk mengundang Yesus datang menyembuhkan Lazarus pada waktu itu. Sebab Marta dan Maria telah melakukan segala hal yang dapat mereka lakukan untuk
Lazarus. Saudaraku yang Kristus, jadi gini, kalau kita belum kerjakan apa yang menjadi bagian kita, apa yang jadi tanggung jawab kita akan sulit punya iman untuk ditolong sama Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Saya kasih contoh gini, contoh yang mudah aja, yang sehari-hari. Saya kasih contoh gini, kalau kita tidak memelihara hubungan yang begini, kalau kita tidak pernah memelihara kesehatan, kalau kita nggak memelihara kesehatan kita nih, ya, dimana kita gemar makan makanan yang tidak sehat, kita males olahraga, ya, kita tidak melakukan protokol kesehatan. Jadi sekarang tuh pakai masker tuh mestinya bukan karena hukum, bukan karena takut nanti ditangkap polisi atau Satpol PP. Saudaraku, harusnya pakai masker, cuci tangan, itu harus kita jadikan apa? Kebutuhan kita. Kalau kita anggap, itu perintah pemerintah, itu enggak ini kan, saya mau carinya perintah Tuhan aja. Enggak bisa kayak gitu saudaraku. Saya mau catatin gini, ya kan, kalau kita nggak pelihara kesehatan kita, makan sembarangan, olahraganya males, protokol kesehatan nggak dijalankan, tiap hari mengeluh, menuntut, tersinggungan, marah terus. Lalu gimana mungkin Tuhan beri kita iman untuk hidup sehat dan sejahtera? Gak bisa saudaraku. Jadi saudara, Tuhan harus punya dasar. Kalau dia mau tolong, dia akan berikan iman buat setiap kita. Sampai kita bilang, iya Tuhan pasti tolong saya. Tapi dia harus lihat apa ininya kita. Yang ngerti kata saudara, kita kerjakan bagian kita. Saudara, hari-hari ini makan yang teratur, makan makanan sehat, olahraga harus setiap hari, keringetan. Ya kan saudara, kalau bisa heart rate-nya dipacu, saudaraku. Ya kan, supaya kuat segala macam. Protokol kesehatan tuh pakai masker, cuci tangan, jaga jarak segala macam, hindari kerumunan. Saya pikir ini harus jadi kebutuhan kita. Kebutuhan kita. Kalau kita memang mau sehat, supaya iman kita ini bisa kerja. Karena iman tanpa perbuatan tidak bisa. Kita kan mau punya iman kan supaya Tuhan beri lindungi kita. Supaya Tuhan beri kita sehat dan umur panjang. Tapi kalau kita nggak ada tindakan iman yang kita menjadi tanggung jawab kita, iman kita nggak akan pernah bisa kerja. Katakan itu soal kesehatan ya saudara. Sekarang soal gimana saudara, ada banyak orang, aku doa Pak supaya aku tuh punya rumah tangga yang bahagia. Ya kan, yang harmonis, ya kan. Tapi kita doa yang seperti itu nggak ada gunanya apa-apa, nggak akan pernah dijawab Tuhan. Kalau kita tuh nggak pernah memelihara hubungan yang baik dengan pasangan kita, dengan anak-anak kita, ya kan. Kita cuma mentingin diri sendiri, tidak pernah mikirkan kepentingan pasangan kita, anak-anak kita, masa depan kita. Sekarang kita doa supaya Tuhan beri rumah tangga yang kayak ini, enggak bisa. Ini yang saya mau bilang. Kalau kita mau lihat Tuhan menolong kita, buat alasan untuk Tuhan bisa dan harus menolong kita. Katakan amin. Mungkin beberapa di antara kita saudara, ya kan, berdoa, Tuhan, aku berdoa supaya aku bisa hidup dalam berkat dan hidup dalam kelimpahan. Saudara, doa ini akan dijawab Tuhan. Kalau kita menjadi orang yang rajin, yang mau kerja keras, yang bisa kelola uang, ya kan, dengan baik. Saudaraku, kita tidak membelanjakan uang kita lebih besar daripada penghasilan kita. Kita menjadi orang yang apa adanya, sederhana, dan bisa menyisihkan. Saya percaya doa kita untuk minta hidup dalam berkat, Tuhan pasti akan kabulkan. Katakan amin saudara. Jadi hal-hal yang seperti ini, seperti Maria dan Marta, saudaraku Yesus, dia sudah lakukan apa yang mereka bisa lakukan untuk Lazarus. Setelah mereka tahu inilah titik batas di mana mereka tidak sanggup lagi, mereka mengutus orang, ya kan, untuk memberitahu Yesus dan mengundang Yesus untuk datang kepada mereka. Saya berdoa saudara Kristus, ayo saudara, jangan nunggu berkat datang dari sorga, ya kan, saudara ngetok rumah saudara, lalu saudara buka pintu lalu ada kucing bawa uang gigit gitu.
Ya, saya pernah dengar kisah-kisah seperti itu. Saya percaya Tuhan bisa buat seperti itu. Tapi mungkin untuk kita, Tuhan mau kita buka pintu rumah, kita keluar. Pakai masker, bekerja. Atau saudara bisa lewat online bekerja. Apapun itu saudaraku Yesus yang mengerti, katakan amin. Bikin alasan. Kita harus memiliki, saudara, alasan untuk ditolong Tuhan. Yaitu gimana? Kerjakan apa yang menjadi bagian kita, tanggung jawab kita. Saudaraku, sebagai apa? Sebagai orang tua, sebagai suami, sebagai pimpinan, sebagai anak Tuhan. Apapun saudaraku Yesus Kristus. Kalau kita bisa kerjakan, saya yakin saudaraku, bahwa Tuhan akan turut bekerja. Kalau Tuhan turut bekerja, hasilnya sempurna. Katakan amin saudaraku. Apapun. Dan saudaraku, jangan bikin alasan ini enggak ada. Saudaraku, saya bicara ini, saya tulis khotbah ini karena prinsip kebenaran ini saya yakini benar. Apapun yang saya yakini benar, itulah yang saya lakukan. Katakan amin saudaraku. Ini saya yakin. Di masa-masa pandemi ini sebagai hamba Tuhan, saudaraku, awalnya memang syok. Kita nggak bisa ibadah, hanya online. Online pun kami nggak tahu gimana cara online dulu saudaraku. Tapi terus doa. Tuhan hanya bilang kerjakan apa yang bisa kamu kerjakan. Lalu selebihnya aku akan buka jalan. Ketika kita udah melangkah. Saudara, disitulah kuasa Allah akan bekerja. Ketika 10 orang kusta dari jauh dia berkata, Guru kasihani kami. Kasihani kami. Tuhan bilang perlihatkan dirimu kepada imam. Alkitab kata sementara mereka berjalan. 10 orang kusta ini berjalan, saudara. Apa yang terjadi, saudara? Mereka disembuhkan dari sakit kustanya. Saudara mulai, saudara, kerjakan apa bagian. Sebenarnya Tuhan bisa langsung, Guru kasihani aku. Kau kenapa? Ada apa? Masalah apa? Kusta, Guru. Ya sudah sembuh, bisa langsung sembuh. Tapi Tuhan untuk yang 10 ini tidak. Kau perhatikan diri kepada kita. Kerjakan apa yang menjadi bagianmu. Ya kan, setelah kamu kerjakan, disitulah dengan cara yang ajaib tanpa terduga, Tuhan bekerja dalam hidup kita. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Yakobus 2 ayat 18 katakan begini. Ya, tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab, tunjukkan padaku imanmu tanpa perbuatan. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatanku. Katakan amin saudara. Ini penting. Itu yang pertama saudara. Kerjakan apa yang bagian. Kerjakan apa yang bisa saudara kerjakan. Dengan segenap hati. Dengan segenap jiwa. Dengan segenap kekuatan. Lakukan itu. Selebihnya Tuhan akan pertemukan. Kalau kita belum sampai mentok, Tuhan akan bilang teruskan. Yang kedua saudara Kristus. Yang harus kita renungkan. Kebenaran kedua. Coba kita akan lihat saudara sini. Ya, kita harus memiliki apa? Hubungan yang dekat dan baik dengan Tuhan Yesus. Ini sederhana sih sebenarnya. Tapi ini dalam banget saudaraku. Dalam banget. Ya, pelajaran kedua adalah tentang adanya hubungan yang baik. Di sini kita melihat bahwa Tuhan Yesus memiliki hubungan yang baik dan dekat. Dengan Lazarus, dengan Maria, dengan Marta. Dengan keluarga Betani ini. Saudaraku Yesus Kristus, saya coba khotbah hari ini dari sisi yang baliknya, dibaliknya, nggak lurus. Ya kan? Kayak tadi, gimana iman kita bisa kerja supaya Tuhan memberikan kita kesehatan, kesembuhan, umur panjang. Kalau kita tidak memperhatikan kesehatan kita. Nah itu saya khotbah cara sisi yang lain gitu. Saya bisa supaya dia bisa nyadarkan kita ya. Gimana Tuhan mau pakai kita untuk memberkati, memuliakan Tuhan dengan harta kita. Kalau kita nggak ada, kita ini pemalas. Kalau kau kerja membelanjakan uang lebih banyak daripada penghasilan. Kita mau doa supaya Tuhan memberkati Tuhan. Nggak bisa, itu nggak bisa jalan. Ya saudaraku. Yang ketiga, kita mau rumah tangga kita bahagia, keluarga kita bahagia. Ya kan saudaraku, awet. Ya kan?
Tapi kalau kitanya nggak bangun hubungan komunikasi yang baik, kita nggak akan pernah bisa dapatkan itu. Jadi seringkali nih orang-orang yang sudah tertentu bilang, kalau udah kena masalah, seringkali gini saudaraku, ya kan, kenapa ya kok Tuhan tuh timpakan aku masalah-masalah, tidak ada selesai-selesainya. Nah, itu. Kenapa saudaraku? Karena biasanya orang-orang yang ngoceh ngomong seperti ini, maaf saya mau, ini adalah orang-orang yang tidak punya hubungan yang dekat, yang baik dengan Tuhan. Saudaraku Kristus. Jadi beberapa orang hanya berpaling kepada Tuhan ketika mereka ada kebutuhan, ya kan, ada kesulitan, atau mereka sedang mengalami krisis. Jadi ada orang-orang yang kalau ada butuh, ya kan, ada kesulitan, lagi krisis, mereka datang sama Tuhan. Bahkan kadang-kala mereka tuh berani ngomong, kenapa Tuhan biarkan semua ini terjadi dalam hidupku. Aku kecewa loh sama Tuhan loh. Kenapa gini-gini? Saya mau kasih tahu saudara satu ya. Harus saudara tahu. Tuhan Yesus senang memberikan pertolongan kepada setiap orang yang datang kepada Dia. Katakan namanya saudara, siapapun kita. Mungkin saudara yang enggak dekat sama Tuhan, yang jauh dari Tuhan. Kalau ke saudara ada kesulitan, ada kesusahan, masalah, atau krisis itu, saudara datanglah ke Tuhan, walaupun jauh. Saudara datang, Dia pasti mau tolong. Katakan, tapi saudara, saya mau kasih kata tapinya. Saudara akan memiliki keyakinan iman yang lebih kuat kalau saudara memiliki hubungan yang dekat dan baik dengan Tuhan. Katakan amin. Nah kadang-kadang ya ada perlunya juga, hikmatnya begini. Saudara datanglah sama Tuhan dulu. Tapi saya sudah lama Pak jauh loh dari Tuhan. Saya tuh gak kenal Tuhan. Tapi saya butuh ditolong Tuhan sekarang. Datang sama Tuhan. Yang kedua, langkah saudara cari, saudara tahu ini orang dekat sama Tuhan. Saudara cari orang yang dekat sama Tuhan. Ajak orang ini berdoa bersama saudara. Ya kan, kepada Tuhan. Saya bisa ngeri sini katakan saudara. Saya yakin Tuhan akan tolong lebih cepat. Ini yang namanya pentingnya, namanya saudara kan. Doa kemarin kita sudah bahas bahkan bahwa Paulus bilang bahwa saya tahu akhir segalanya adalah keselamatanku oleh siapa? Doa-doa kamu dan Roh Tuhan Yesus. Paulus saja yang udah deket banget sama Tuhan, butuh ada orang-orang yang deket sama Tuhan berdoa untuk dia. Katakan amin saudara, apalagi kita yang jauh, udah lama nih jauh. Sama Tuhan ke gereja jarang, baca Alkitab ya jarang, doa apalagi. Apalagi membiayai membawa persembahan apa segala, udah enggak apa-apa. Saudara Kris datang ke Tuhan, Tuhan pasti tolong. Katakan amin saudara. Tetapi kalau saudara adalah seorang yang dekat sama Tuhan, yang baik hubungannya sama Tuhan, pasti kalau saudara ada apa-apa, kena apa-apa, kalau saudara datang sama Dia, saudara pasti punya keyakinan yang kuat. Tuhan pasti tolong. Itu kan manusiawi juga seperti itu. Saudaraku Kristus, kalau saya kenal saudara, tahu saudara, tapi saya jarang ngobrol, kurang dekat dengan saudara. Saya tahu saudara bisa bantu saya. Saya tuh pasti segan lah minta tolong sama saudara. Walaupun saudara itu sanggup tolong saya. Tapi beda. Saya akan ngomong sama saudara. Saudara bilang iyalah. Kita pasti. Tapi kalau saya cari orang yang sangat dekat dengan saudara. Dan dia dekat dengan saya. Saudara, tolong dong ngomongin ke saudara. Tolong dong ngomongin. Bantu aku. Dia ngomong. Dia gak lihat saya, dia lihat orang itu. Dia lihat teman saya, dia lihat teman dekat saudara. Katakan amin. Gitu juga dengan Bapa di sorga. Kita gak bisa dekat dengan Bapa di sorga kalau tanpa Yesus Kristus. Katakan amin saudara. Makanya doa tuh harus dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa gak bisa lihat kita. Kita semua orang berdosa. Tapi kalau kita bisa datang dan menerima segala berkat
pertolongan dari Bapa di sorga. Itu karena Bapak lihat Yesus. Karena Yesus sampai hari ini menurut kitab Ibrani, dia menjadi perantara kita. Dia yang berdoa kepada kita. Saudara, katakan sama saudara, bangun hubungan baik dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Bangun hubungan baik dengan dia. Katakan amin. Nah, Maria, saya mau kasih tahu. Marta, Lazarus. Mereka ini punya hubungan yang baik sama Tuhan Yesus. Saya mau ngomong hubungan baik gini. Kita udah tahu, ya kan saudara, coba lihat di dalam Yohanes 11 ayat 1 sampai 2. Coba kita lihat di sini. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit. Namanya siapa? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria. Dan adiknya Marta. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Jauh sebelum Marta ada kebutuhan dan kesulitan. Yaitu adiknya Lazarus sakit, bahkan mati. Maria tuh sudah punya hubungan baik. Hubungan baik yang kita bisa melihat dari apa, saudara? Kita tahu Maria sangat menghormati Yesus. Maria sangat mengasihi Yesus. Marta, kalau Yesus datang ke rumah mereka di Betania, Marta sibuk menyediakan makanan, menjamu Yesus. Saudara khusus, di sini kita melihat bahwa mereka orang yang punya hubungan, kita bisa punya hubungan baik sama seseorang. Kalau kita mau direpotkan sama orang itu. Saudara, saya akan punya hubungan baik dengan Tuhan kalau kita mau direpotkan oleh Tuhan. Orang yang direpotkan, arti kata direpotkan, ya maulah saudaraku terganggu waktu nyamannya. Maulah diambil tuh tabungannya. Saudaraku, mau tergores karena saudara melayani Tuhan, berbuat baik untuk banyak orang bisa beribadah, bisa diselamatkan. Tiba-tiba dalam pelayanan itu saudara mungkin ada orang yang menyinggung, mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Kata direpotkan, saudara mau memaklumi dan mengampuni dia. Yang penting, ya kan, gereja, pelayanan, ada damai sejahtera. Katakan amin saudara, kita mau. Ini keluarga ini mau direpotkan. Biasa kali Yesus datang tuh rombongan besar, bukan Yesus dan 12 murid saja. Tapi mungkin tambah, ada Bartimius, ada semua yang ikut. Benar-benar memang rumahnya Marta, rumah Maria ini besar saudara di Betani. Kalau saudara pernah pergi ke sana, itu besar sekali rumahnya. Bisa nampung lah saudaraku. Jadi mereka tuh mau direpotkan. Kadang-kadang mereka mungkin sudah punya jadwal, agenda, harus ketemu siapa, mau kerja apa. Kalau Yesus datang, Yesus kan gak datang kan tiba-tiba. Gak seperti sekarang pakai WA gitu loh. Maria, aku jam segini datang ke rumah Anda kate, kayak gitu. Nggak ada saudaraku. Tapi mereka datang, ramai rombongan. Tiba-tiba makanya harus kerja, harus siap segala macam. Itu semua mau direpotkan. Saudara mau nggak direpotkan? Kalau saudara mau direpotkan, saya percaya itulah yang mengikat. Makanya kita tuh bisa deket, bisa akrab kalau kita mau turut susah. Sahabat yang mau merasakan kesusahan kita, kesedihan kita, penderitaan kita, itu sahabat yang dekat. Yang mengerti kata saudaraku. Ketika kita bersuka cita, dia tidak iri, dia ikut bersuka cita. Ini sahabat dekat. Yesus punya hubungan yang baik dan dekat dengan siapa? Mereka. Inilah dasar. Ketika Yesus sampai di Betani, saudara, mendengar kabar bahwa Lazarus sudah mati. Sudah 4 hari dikubur, sudah busuk. Alkitab bilang, masgul hati Yesus. Yesus bisa masgul, bisa nangis. Itu tanda Yesus dekat dengan Lazarus. Saudara akan ikut bisa berduka cita. Bisa nangis. Mendengar kabar mungkin seseorang yang saudara kasih yang dekat meninggal. Tapi kalau hubungannya nggak dekat, kenal biasa, meninggal. Oh ya, turut berduka cita ya.
Sampai di situ. Ini bukti. Saya bilang, Yesus bisa nangis. Kemanusiaan dia nangis. Mas Gultis. Lalu menangislah Yesus. Sebagai manusia dia nangis. Karena sangat mengasihi Lazarus. Saya berdoa, saudara punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Saya berdoa kita semua dekat hubungannya sama Tuhan. Supaya kalau kita ada apa-apa, ya kan saudara, kena apa-apa. Waktu kita berseru, Tuhan, tolong aku Tuhan, tolong aku. Saya percaya, dia akan tolong kita. Yang percaya katakan amin saudaraku. Katakan. Yang ketiga saudara, apa yang dibuat? Pelajaran apa yang kita akan renungkan di sini? Saudaraku, kita harus memiliki penyerahan diri. Ini penyerahan diri tiap hari ini perlu. Penyerahan diri kepada Tuhan Yesus. Jadi pelajaran ketiga ya kan adalah keluarga Betania ini saudara. Ya Maria, Marta, Lazarus. Dia berani menyerahkan segala kebutuhan, kesulitan mereka kepada Tuhan Yesus Kristus. Saya catatnya begini saudara. Saya pikirnya begini. Coba saudara dengar baik-baik. Selama kita percaya bahwa kita dapat menangani masalah kita sendiri tanpa melibatkan Tuhan, Tuhan tidak akan dapat turut bekerja untuk menolong saudara. Tapi hati Tuhan pasti sedih. Kenapa aku gak dilibatkan? Saudaranya kita gak bisa buat apa-apa. Kita juga makin terpuruk. Tapi Tuhan gak bisa tolong. Waktu Tuhan gak bisa tolong, dia sedih loh, dia susah. Seperti gini saudara, hubungan kita dengan anak kita. Kalau anak kita gak pernah mau terbuka dengan kita. Susahnya dia, kesulitannya dia, masalahnya dia. Mending dia bisa selesaikan masalahnya dia. Dia gak bisa selesaikan masalahnya. Dia stres sendiri. Tapi dia gak ngomong sama kita. Perasaan saudara gimana? Sedih. Kedua, saudara gak bisa bantu karena dia gak tahu. Coba dia ada ngunci diri aja dia terus. Tapi saudara gak tahu ada apa. Enggak ada apa-apa. Sedih loh sebagai bapak. Gitu juga dengan Tuhan. Tuhan tuh sedih. Kalau kita kena apa-apa, ada apa-apa. Kita kerjakan sendiri. Kita urus sendiri. Kita gak pernah mau doa. Kita gak pernah minta tolong. Itu sedih Tuhan. Karena dia tidak bisa buat apa-apa. Saudara, nah Maria, Marta, saudaraku. Dia mau melibatkan Tuhan. Dia menyerahkan masalah ini. Ya kan? Lazarus yang engkau kasihi sakit Tuhan. Lazarus yang kau kasihi sakit. Saudara kan cukup kalau saudara punya masalah, kesulitan, datang sama Tuhan. Saudara bisa bilang kepada Tuhan, Tuhan, aku telah lakukan segalanya. Dengan segenap hatiku, dengan segenap kekuatanku. Sekarang Tuhan, aku menyerahkan sepenuhnya perkara ini kepadamu. Aku tidak tahu bagaimana caranya Tuhan bekerja. Tetapi aku percaya, aku tahu Tuhan mengasihi aku. Tuhan punya rencana yang terbaik untukku. Dan sekarang aku serahkan semuanya ini kepada Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Apa jawaban Tuhan? Saudara tahu gak jawaban Tuhan? Pada waktu Maria, mereka menyerahkan diri kepada Tuhan. Saudaraku, padahal kenyataannya sudah final. Sudah mati saudara. Apa perkataan Tuhan Yesus? Ayat yang keempat. Mari baca sama-sama. Ini firman rema buat saya saudara. Ya kan? Yohanes 11 ayat 4. Coba kita lihat dan kita akan baca sama-sama. 1, 2, 3. Ketika Yesus mendengar kabar itu, Ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian. Tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Penyakit itu tidak akan membawa kematian. Saudaraku, tapi itu menyatakan kemuliaan Allah. Betul saudaraku. Ya kan betul memang semuanya nampaknya sudah final. Tetapi saudaraku Kristus, Lazarus berhasil dibangkitkan kembali. Saudara mungkin hari ini selalu kalau saudara ada masalah, ada kesulitan,
sebelum kita serahkan ke Tuhan, itu belum final. Yang percaya katakan amin saudaraku, itu belum final. Bukan akhir dari segalanya. Oleh karena itu jangan menyerah. Jangan putus asa. Katakan amin saudaraku. Nah, Daud saudara, dia tulis. Dia ngalami masa-masa itu sering sekali Daud itu. Saudara, selalu dia berkata dalam Mazmur 138 ayat 7 dan 8 katakan apa? Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku. Terhadap amarah musuhku, Engkau mengulurkan tanganmu. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikannya. Bagi siapa? Bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Daud memiliki keyakinan yang teguh. Ya kan saudara? Imannya, punya keyakinan iman kepada Tuhan. Sekalipun Daud dikelilingi oleh kesulitan dan masalah, dia percaya bahwa Tuhan akan mengerjakan rencananya untuk hidupnya. Katakan amin saudaraku, katakan amin. Penyakit ini tidak akan pernah mendatangkan kematian, tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Kalau kita tahu bahwa tugas kita belum selesai, mungkin secara medis udah final itu. Tapi dengar baik saudaraku, ketika saudara berkata, aku serahkan Tuhan rohku kepadamu Tuhan. Dan aku tahu kau punya rencana yang terbaik bagiku. Kalau tugas saudara selesai, saya percaya Tuhan akan berikan roh atau kuasa kebangkitannya. Dia akan menyembuhkan saudara dan membuat saudara tetap hidup. Katakan amin saudara, kalau memang tugas kita sudah selesai, sudah kita tahu pasti tugas kita sudah selesai, saya yakin Dia pun akan jemput kita dan kita dibawa untuk masuk dalam kerajaan sorga. Katakan amin saudara. Dan kita menganggap bahwa Tuhan akan selesaikan apa yang ada. Beberapa hari yang lalu, saudara, kemarin lusa lah, Dokter Obed, saya sebut namanya Dokter Obed, dia spesialis kandungan saudara di Metro Lampung. Saudaraku, hari Kamis terpapar oleh susternya, perawatnya, saudaraku, terpapar virus. Kamis dia pikir gak apa-apa, ya kan? Jumatnya langsung meriang dan panas tinggi. Dia cerita sama saya. Lalu tiba-tiba saudara, dia sendirian di rumah. Begitu cepat, tiba-tiba panas, langsung dia gak bisa sesak napas. Dan gak bisa napas, dia lihat badannya sudah biru. Lalu di situ dia ngerasa ada tenang, damai, dan ada Tuhan datang. Dia bilang, Tuhan, aku serahkan nyawaku. Aku serahkan rohku kepadamu. Dia senang sekali ketemu Tuhan. Dia bilang. Tapi tiba-tiba ada satu suara yang berkata, penyakit ini tidak membawa kematian. Tapi untuk menyatakan kemuliaan Allah. Dokter Obed ini, dia cerita, Pak Sabta hampir setiap hari saya ikut menara doa online. Dia seorang dokter yang menjaga kesehatan. Dia sudah kerjakan apa yang menjadi bagian dia. Jadi Tuhan punya dasar untuk menolong Obed. Yang kedua, Dokter Obed dan keluarga, dia punya hubungan dengan Tuhan. Dia juga orang yang mau direpotkan dalam hal keuangan. Saudara, selalu menabur pada saat-saat kami membangun, saudaraku, gedung gereja rumah Tuhan di tempat ini. Dokter yang diberkati, masih muda saudara. Dia bilang, dia dapat saudara suara firman ini. Saya bilang itu. Terus ketika dia ingatkan dalam gudang antara sadar dan sadar. Kayaknya dia mau pulang. Dia bilang, Yohanes 11 ayat 4 ini berbicara. Lalu dia mulai perkatakan dan doakan itu ayat itu saudaraku. Kepada Tuhan. Lalu tiba-tiba dia bisa dapat oksigen. Dia bisa bernapas lagi. Saudara, dan dapat kekuatan. Dia setir mobil pergi ke rumah sakit. Ternyata di rumah sakit penuh. Dia dokter, saudara, gak dapat kamar. Pulang lagi ke rumah.
bantuan oksigen, besoknya baru ke rumah sakit. Saudaraku Yesus, di sini poin yang saya mau bicara tentang pertama. Dari kesaksian ini saya bilang Obed, ya kan? Saya rangkum kebenaran kesaksian dia. Kita harus bikin alasan untuk Tuhan mau tolong kita. Karena kita sudah kerjakan apa yang jadi bagian kita. Yang kedua, kita harus punya hubungan yang baik sama Tuhan. Yang dekat sama Tuhan. Artinya kita siap direpotkan. Kita siap korban. Entah itu waktu, entah itu apapun, uang, apapun juga. Supaya ada banyak orang bisa ketemu Tuhan, kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Mendukung pekerjaan Tuhan. Yang ketiga, harus ada penyerahan diri yang total. Ketika saudara dan saya setiap hari ada penyerahan diri, pasti kita hidup dengan apa? Damai sejahtera. Ketika saya serahkan roh saya kepada Tuhan, Pak Sabta, dia bilang, saya tuh damai sekali. Ketika ada damai sejahtera, disitulah Allah turut bekerja. Saudaraku, katakan amin saudaraku. Ku pandang wajahmu dan berseru. Besok kita lanjutkan lagi firman ini saudara untuk 2 poin. Mari kita akan siapkan diri untuk makan perjamuan kudus. Kita nyanyikan lagu ini. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Jadi rupanya ini memang virus varian Delta yang Dokter Obed ini kena serang corona ini. Memang begitu cepat saudaraku. Sangat cepat. Nah oleh karena itu kenapa penting bangun hubungan itu artinya banyak renungkan firman. Diam, percaya. Prinsip-prinsip tadi saya sharing sama teman-teman. Bahwa yuk kita harus tahu kita ini orang yang dipilih oleh Tuhan. Tuhan katakan apa? Bukan kamu yang memilih aku. Tapi aku yang memilih kamu kata Tuhan Yesus. Supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Buahmu tetap. Supaya ya kan apa saja yang kamu minta dan doakan dalam namaku. Aku bisa melakukannya. Saudaraku Yesus, biar gunakan waktu-waktu kita ini. Pakai untuk melayani Tuhan. Untuk berbuat baik. Untuk membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, dengan sesama hari-hari ini saudaraku. Ya kan? Yang ketiga adalah, yang berikutnya adalah siap untuk direpotkan. Katakan amin saudara, siap untuk direpotkan. Yang lanjutnya gini saudaraku. Ini yang mungkin saudara bisa saya share ini untuk saya. Disclaimer istilahnya sekarang. Ini yang saya dapat dari Tuhan. Waktu awal pandemi, saudara saya dapatkan firman bahwa setiap orang yang najis menyentuh daripada Yesus atau disentuh oleh Yesus tidak membuat Yesus jadi najis. Tapi justru yang najis itu menjadi tahir. Ada 3 yang najis menurut hukum Taurat. Pertama adalah siapa saudara? Orang yang mengalami pendarahan. Seorang ibu. Ibu itu waktu sentuh Yesus tubuhnya sembuh. Bukan Yesus yang najis. Orang kusta. Yesus pernah tumpang tangan atas orang kusta. Bukan dia najis karena orang kusta. Tapi orang kusta itu tahir. Orang kusta itu orang yang najis. Yang ketiga adalah mayat orang mati. Saudaraku, Yesus tumpang tangan saudara. Mayat yang pemuda di kota Nain. Saudaraku, mayat orang kusta dan perempuan yang pendarahan itu najis. Nah dari situ saudara saya dapatkan begini. Saya tidak bisa tahu. Saya tidak bisa mendeteksi siapa orang-orang yang ketemu saya yang positif corona, OTG mungkin atau sakpotis atau negatif, saya tidak bisa tahu. Tapi setiap orang yang berhubungan dengan saya atau mungkin menyentuh saya minta Tuhan seperti Tuhan. Bukan saya yang kena, tapi dia disembuhkan. Itu prinsip yang pertama saya yakinkan dari saya. Jadi saya nggak mau pusing dengan takut kalau emang Tuhan suruh untuk pergi melayani, ketemu dan lain sebagainya. Saya yakin setiap mereka yang kalau seandainya dia positif, kecuali saya ngelencer lakukan sesuatu yang bukan kehendak Tuhan.
Sepanjang saya ada dalam kehendak Tuhan, saya yakin Tuhan akan lindungi saya. Itu yang pertama, katakan amin saudaraku. Ini yang saudara tanamkan di pikiran. Supaya jangan takut nanti, waduh aku ketemu siapa nih. Jadi bingung, waduh habis ketemu, waduh nanti aku kepapar. Jangan pikir seperti itu. Dia yang sembuh, saudara yang akan dipakai Tuhan untuk menyembuhkan. Saudara gak akan terpapar. Kedua, seandainya kita terpapar, kita harus punya pikiran, ya kan? Bahwa Tuhan pasti sembuhkan saya. Kalau saya terpapar, ini akan membuat antibodi untuk corona yang saya akan pakai untuk bisa menolong, menjadi donor untuk orang-orang yang sakit corona. Katakan amin saudara. Ketiga, seandainya Tuhan izinkan kita harus berpulang karena corona, pasti tugas kita sudah selesai. Ini yang harus ditanamkan saudaraku, supaya kita hidup dengan damai sejahtera. Katakan amin saudara. Kita hidup dalam, ini yang namanya penyerahan diri yang total. Penyerahan diri supaya kita hidup dengan damai sejahtera. Ya, ini yang, karena sekarang ini iblis bermainnya dengan apa? Dengan dusta. Supaya timbul ketakutan, kecemasan. Akhirnya imun sistem turun. Makin merosot. Akhirnya kita kehilangan yang baik yang Tuhan siapkan buat kita. Tutup mata ibu bapak, kita akan makan perjamuan kudus. Hari ini ya Tuhan, aku berdoa. Kami mau pandang Tuhan. Kami mau melihat Tuhan. Kami akan lakukan apa yang bisa kami lakukan Tuhan. Dan kami percaya Tuhan akan turut bekerja buat setiap kami. Kami mau membangun hubungan. Hati kami mau melekat dengan Tuhan. Hati kami melekat pada Tuhan. Kami mau hidup dengan damai sejahtera karena penyerahan diri yang total. Bahwa Tuhan punya rancangan baik dalam hidup kami. Karena Tuhan baik karena Tuhan mengasihi aku. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Aku berdoa ya Tuhan lewat perjamuan kudus ini. Semua yang sakit Tuhan sembuhkan. Semua yang lemah Tuhan kuatkan. Terima kasih Tuhan, aku mengasihi semua anak-anak-Mu ya Tuhan yang hadir di menara doa ini ya Bapa. Terima kasih banyak Bapa. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Kita perjamuan kudus saudara. Pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia serahkan mengambil roti. Dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah roti tangan kita ada persoalan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Angkat cawan. Demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini perjanjian baru yang dibentuk oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku, bukankah cawan perjanjian ini yang atasnya kita ucapkan syukur dan persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus. Oh haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Yesus,
untuk setiap anak-anak-Mu yang membawa persembahan, ya Tuhan, ke Gereja Betel Indonesia Musi Palem Indah untuk pelayanan, ya Tuhan, di gereja ini. Tuhan memberkati mereka berlipat kali ganda, ya Tuhan, sehingga menara doa ini dan pelayanan kami terus bisa berjalan dan berkembang luas, ya Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, Tuhan membungkus setiap anak-anak-Mu semua dengan kuat kuasa darah-Mu. Malaikat Tuhan berpasukan mengawali langkah hidup kami semuanya. Limpah rahmat rezeki Tuhan berikan. Kesehatan, kekuatan menjadi bagian hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kekasih Kristus, terimalah berkat yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa. Di dalam anaknya yang tunggal Tuhan kita, Yesus Kristus. Persoalan yang manis Roh Kudus menyertai saudara semua. Mulai daripada saat ini sampai Yesus datang menjemput kita dengan permai dan sampai selama-lamanya. Semua kita percaya dan berkati, sama-sama katakan amin. Tuhan berkati saudara semuanya.